Selamat datang kembali di Asia Bercerita, tempat di mana setiap kisah menghadirkan pelajaran hidup, menyentuh hati, dan mengajak kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pada kisah kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang pria yang dianggap gagal setelah usahanya bangkrut. Di mata banyak orang, masa depannya seolah telah berakhir dan keluarganya hanya tinggal menunggu kehancuran. Namun, tepat 1 tahun kemudian, pria yang pernah dipandang sebelah mata itu kembali dengan kenyataan yang membuat semua orang terkejut. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung Asia Bercerita dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang kami hadirkan setiap pekan. Mari kita mulai ceritanya. Tidak semua kegagalan benar-benar menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Ada kalanya seseorang harus kehilangan segalanya lebih dahulu agar mampu menemukan jalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, sebelum keberhasilan itu datang, hampir semua orang hanya melihat satu hal, yaitu kegagalan. Itulah yang dialami oleh seorang pria bernama Raka, yang dalam waktu singkat kehilangan usaha, harta, dan harga dirinya di hadapan banyak orang. Selama bertahun-tahun, Raka dikenal sebagai pengusaha muda yang cukup berhasil di kotanya. Usaha distribusi bahan bangunan yang ia bangun dari nol berkembang pesat dan membuat kehidupannya berubah. Bersama istrinya, Laras, ia tinggal di sebuah rumah yang nyaman dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa kesulitan. Banyak orang memandang kehidupan mereka sebagai gambaran rumah tangga yang sempurna. Namun keadaan berubah ketika krisis ekonomi menghantam sektor usaha tempat Raka berbisnis. Harga bahan baku melonjak tajam, proyek-proyek besar dibatalkan, dan banyak pelanggan yang tidak mampu melunasi pembayaran. Dalam hitungan bulan, arus kas usahanya mulai terganggu. Pinjaman yang sebelumnya terasa ringan berubah menjadi beban yang semakin sulit ditanggung. Raka berusaha mempertahankan usahanya dengan berbagai cara. Ia menjual kendaraan pribadinya, menggadaikan aset yang dimiliki, bahkan mengurangi jumlah karyawan agar perusahaan tetap bertahan. Sayangnya, semua usaha itu belum mampu menghentikan kerugian yang terus membesar. Pada akhirnya, perusahaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun harus ditutup. Kabar kebangkrutan itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang dahulu sering datang menawarkan kerja sama perlahan menghilang. Beberapa kerabat mulai menjaga jarak. Tidak sedikit yang diam-diam menjadikan kisah Raka sebagai bahan pembicaraan. Di mata mereka, seorang pria yang tidak mampu mempertahankan usahanya dianggap telah gagal menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Keadaan tersebut juga membawa tekanan besar bagi Laras. Dalam berbagai acara keluarga, ia mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Pandangan iba, bisikan-bisikan kecil, hingga perlakuan yang berbeda perlahan menjadi bagian dari kesehariannya. Banyak yang menganggap hidupnya telah berubah menjadi penuh kesulitan karena memiliki suami yang bangkrut. Meski demikian, Laras memilih tetap mendampingi Raka. Ia tidak pernah mencari pembenaran atas keadaan yang mereka alami, tetapi juga tidak membiarkan suaminya tenggelam dalam rasa putus asa. Baginya, kegagalan dalam usaha bukanlah ukuran nilai seseorang. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memilih untuk bangkit setelah kehilangan segalanya. Di sisi lain, Raka menghabiskan banyak waktu untuk mengevaluasi semua keputusan yang pernah diambilnya. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun dirinya terlalu bergantung pada satu jenis usaha tanpa mempersiapkan kemungkinan terburuk.
Kesalahan itu menjadi pelajaran yang sangat mahal, tetapi juga membuka cara pandang baru tentang dunia bisnis. Alih-alih terus meratapi kebangkrutan, Raka mulai mempelajari perkembangan teknologi dan pemasaran digital. Hampir setiap hari ia mengikuti pelatihan daring, membaca berbagai buku bisnis, dan mempelajari kebutuhan pasar yang terus berubah. Semua dilakukan dari sebuah rumah kontrakan sederhana yang jauh berbeda dari rumah yang pernah ia tempati. Proses itu berlangsung berbulan-bulan tanpa diketahui banyak orang. Ketika sebagian besar orang menganggap hidupnya telah berakhir, Raka justru sedang membangun ondasi baru. Ia tidak lagi mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Ia memilih membangun usaha secara perlahan dengan memanfaatkan pengalaman pahit yang pernah dialaminya. Berbekal tabungan yang tersisa dan bantuan kecil dari beberapa sahabat yang masih percaya kepadanya, Raka mendirikan sebuah perusahaan konsultan logistik berbasis teknologi. Awalnya hanya melayani beberapa pelaku usaha kecil di daerahnya. Namun pendekatan yang efisien dan pelayanan yang jujur membuat usahanya berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, perusahaan tersebut mulai bekerja sama dengan berbagai pelaku industri dari beberapa kota besar. Nama Raka yang sempat menghilang perlahan kembali dikenal, kali ini bukan sebagai pengusaha bahan bangunan, melainkan sebagai pendiri perusahaan teknologi logistik yang sedang berkembang pesat. Meski kondisi ekonominya mulai pulih, Raka tidak pernah menunjukkan perubahan gaya hidup secara berlebihan. Ia masih tinggal sederhana dan lebih memilih mengembangkan usahanya daripada mengejar pengakuan orang lain. Baginya, pengalaman bangkrut telah mengajarkan bahwa keberhasilan tidak diukur dari kemewahan yang terlihat, melainkan dari kemampuan untuk bertahan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Setahun setelah kebangkrutannya, sebuah acara penghargaan tingkat nasional mempertemukan kembali banyak orang yang pernah mengenalnya. Dalam acara tersebut diumumkan daftar pengusaha muda yang dinilai berhasil membangun inovasi di bidang logistik dan pemberdayaan usaha kecil. Salah satu nama yang disebut membuat hampir seluruh tamu terdiam. Nama itu adalah Raka. Tidak sedikit orang yang awalnya mengira telah terjadi kesalahan. Sosok yang setahun sebelumnya dianggap gagal kini berdiri sebagai penerima penghargaan bergengsi. Perusahaan yang dibangunnya bahkan telah membuka lapangan pekerjaan bagi ratusan orang dan membantu banyak pelaku usaha kecil mengembangkan bisnis mereka melalui sistem distribusi yang lebih efisien. Orang-orang yang dahulu meragukan kemampuannya mulai menyadari bahwa mereka telah menilai seseorang hanya dari satu aspek kehidupan. Mereka melihat kebangkrutan sebagai akhir cerita, padahal bagi Raka, kegagalan itu justru menjadi awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Di tengah sorotan banyak orang, Raka tetap menunjukkan sikap yang sama seperti ketika ia memulai kembali dari nol. Ia tidak membalas cibiran dengan kesombongan, tidak pula menjadikan keberhasilannya sebagai alasan untuk merendahkan mereka yang pernah meninggalkannya. Pengalaman pahit telah mengajarkan bahwa roda kehidupan dapat berputar kapan saja, dan setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua. Sementara itu, Laras hanya memandang suaminya dengan rasa syukur. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah piala yang diterima Raka pada hari itu, melainkan keberhasilannya menjaga kejujuran, kerja keras, dan keteguhan hati di saat hampir semua orang kehilangan kepercayaan kepadanya. Sejak saat itu, kisah Raka menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kegagalan bukanlah identitas seseorang. Bangkrut tidak selalu berarti selesai. Selama seseorang masih memiliki kemauan untuk belajar,
memperbaiki kesalahan, dan bangkit dengan cara yang benar, selalu ada kemungkinan untuk menulis akhir cerita yang berbeda. Karena pada akhirnya, yang paling mengejutkan bukanlah siapa Raka setelah 1 tahun berlalu, melainkan kenyataan bahwa orang yang pernah dianggap gagal ternyata hanya sedang mempersiapkan dirinya untuk berhasil dengan cara yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan siapapun.